Selama 15 tahun, seorang pelatih melatih hampir 1.000 anak. Tahu berapa yang akhirnya sampai ke divisi tertinggi? 1%. Lalu 990 anak lainnya. Untuk apa kamu melatih mereka? Dalam bahasa Spanyol, pelatih usia dini disebut formador, artinya pembentuk, pendidik. Tapi ada satu huruf yang mengubah segalanya. Deformar, merusak, menyimpangkan, membuat cacat. Inilah kenyataan yang tidak nyaman. Setiap pelatih, setiap hari sedang melakukan salah satu dari dua hal pada anak didiknya. Membentuk mereka, atau diam-diam merusak mereka. Dan yang paling berbahaya, banyak yang merusak tanpa pernah sadar, sambil yakin sedang melakukan yang sebaliknya. Dari mana kerusakan itu datang? Ada 3 sumber. Yang pertama, ego. Ketika tim dan atlet diperlakukan sebagai pelayan bagi sang pelatih, kendaraan untuk gelar, untuk CV, untuk ketenaran. Saat ego jadi mesinnya, yang lahir adalah tekanan, frustrasi, dan anak-anak yang tersingkir. Yang kedua, obsesi pada hasil. Ketika menang jadi satu-satunya tujuan, perhatian bergeser ke sistem, ke strategi, lalu ke seleksi. Hanya yang terbaik yang dimainkan. Sisanya 0 menit. Anak berbakat dapat lebih banyak menit, lebih banyak perhatian, lebih banyak kesempatan. Anak yang lemah dapat lebih sedikit dari segalanya, sampai akhirnya menyerah. Yang ketiga, latihan yang menjauh dari permainan nyata. Meniru tren pelatih lain tanpa paham tujuannya. Memilih yang ribet, bukan yang fokus. Mengejar variasi yang menghibur, bukan repetisi yang membangun. Hasilnya, anak terhibur tapi tidak benar-benar belajar bermain. Tadi kita bicara angka, 1.000 anak, 1%. Kalau 99% anak yang kita latih tidak akan pernah jadi atlet elit, maka untuk siapa sebenarnya kita melatih? Pérez Yáñez tidak berhenti pada teori. Ia bertanya langsung pada para atlet. Pelatih mana yang paling membekas dalam hidupmu? Dan bagaimana ia membuatmu merasa? Sebagian menjawab, dia percaya padaku. Memberi kesempatan untuk semua. Menempatkan nilai di atas hasil, seperti ayah kedua. Mereka membuatku merasa penting, dihargai, istimewa. Tapi sebagian menjawab sebaliknya. Dia membuatku takut pada teriakannya, tidak mau mendengar, dingin, pilih kasih. Mereka membuatku merasa cemas, kecil, tak berguna, lebih buruk dari yang lain. Salah satu menulis begini. Dia membuatku kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Dia berhasil membuatku berhenti dari olahraga ini. Sampai hari ini aku masih sulit membicarakannya, padahal sudah bertahun-tahun berlalu. Yang lain mengenang kebalikannya. Aku tidak ingat satupun klasemen liga dari masa kecilku. Tapi yang kuingat adalah pelajaran yang kubawa, yang berguna sepanjang hidupku. Dampak seorang pelatih jauh melampaui papan skor. Ia bertahan bertahun-tahun, sebagai luka atau sebagai bekal. Lalu bagaimana caranya membentuk bukan merusak? Pérez Yáñez menyebutnya kon.com 5 kunci. Komunikasi, mendengarkan, jujur, konsisten, dasar dari semua kepercayaan.
Convivencia, kebersamaan. Bukan sekadar bersama, tapi menciptakan kenangan yang sulit dilupakan. Kepercayaan pada atlet, di antara mereka, dan pada dirinya sendiri. Complicidad, keterikatan. Tahu apa yang dirasakan anak didik tanpa ia perlu mengatakannya? Dan komitmen, yang jauh melampaui sekadar memimpin latihan. Hadir saat segalanya tidak berjalan baik, itu yang membuat perbedaan. Kita tidak bisa mengontrol ego pelatih lain, obsesi menang klub sebelah, tekanan dari tribun. Tapi satu hal ada di tangan kita, cara kita sendiri melatih. Karena pada akhirnya, hampir tak ada anak yang mengingatmu karena gelarmu. Tapi mereka semua akan mengingatmu sebagai luka atau sebagai bekal seumur hidup. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke pelatih lain yang perlu mendengarnya.